Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai yang saya tulis untuk memenuhi tugas penulisan teks esai dalam mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Miftah Firdaus. Saya merupakan mahasiswa semester 1 program studi Rekayasa Perangkat Lunak di kampus UPI Cibiru. Esai yang saya tulis memiliki judul Kejahatan Terhadap Selokan, yang memiliki satu paragraf pembuka dan 6 paragraf untuk isi dan satu paragraf penutup. Mari kita bahas dari pembuka. Pertama, manusia adalah makhluk yang spesial karena memiliki pikiran. Kepemilikan pikiran ini membuat manusia memiliki kemampuan memilih dan memilah antara kejahatan dan kebaikan. Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dosa, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan kata yang berasal dari kata dasar jahat yang berarti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Kejahatan berkaitan erat dengan tingkah laku manusia. Banyak orang yang telah mengetahui cara mengurangi kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap manusia, kejahatan terhadap hewan, dan kejahatan terhadap lingkungan. Salah satu cara mengurangi kejahatan terhadap lingkungan adalah dengan membuat parit atau selokan. Nah, kemudian muncul pertanyaan setelah kita membaca paragraf 1 ini. Apa hubungannya? Kenapa membuat parit dan selokan menjadi cara untuk mengurangi kejahatan terhadap lingkungan? Oke, kita lanjut dengan pengertian selokan atau bandar atau parit. Selokan atau bandar atau parit adalah tempat yang berfungsi untuk menyalurkan air dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi lain dibuatnya selokan adalah sebagai saluran irigasi di pesawahan dan perkebunan. Dalam hal ini, selokan dijadikan suatu sarana untuk mengurangi kejahatan terhadap lingkungan dengan memberikan objek dalam lingkungan seperti pohon, sayuran, tanaman liar, lumut, dan lainnya. Pasokan air melalui selokan. Selokan juga bisa dijadikan sarana untuk mengurangi resiko banjir, karena air yang menumpuk di suatu tempat bisa dialirkan ke tempat lain yang lebih rendah, yaitu lautan, dengan mengalirkan air tersebut ke sungai. Tentunya melalui selokan tadi. Kemudian selanjutnya, manusia merupakan makhluk organik yang membutuhkan sesuatu untuk bisa bertahan hidup dan menghidupi kehidupannya. Setelah mengambil manfaat dari suatu barang, baik itu barang untuk dipakai atau barang konsumsi, manusia akan menyisakan sesuatu dari perilakunya tersebut. Adapun pengertian lain dari barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh manusia adalah sampah. Sampah berdasarkan pengurangannya dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah buangan yang bisa cenderung aman terhadap alam karena mudah untuk diurai. Nah, contoh dari sampah organik adalah guguran daun, bahan makanan sisa, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang umumnya tidak bisa diuraikan secara alami. Contoh sampah anorganik adalah kertas, plastik, dan styrofoam. Banyak orang yang telah mengetahui pentingnya menjaga lingkungan. Pengetahuan itu diberikan bukan hanya dalam lingkungan pendidikan formal, tetapi juga dalam lingkungan bermasyarakat. Tetapi dalam prakteknya, masih banyak orang yang mengabaikan pentingnya menjaga lingkungan dan lebih memilih untuk memenuhi kepentingan pribadinya meskipun bisa merugikan alam sekitar dan orang banyak. Diberitakan oleh Kompas Yogyakarta dalam situs resminya yogyakarta.kompas.com pada tanggal 17 November 2020 bahwa jalan penghubung Bandung-Yogyakarta terputus diakibatkan oleh hujan lebat dan tersumbatnya aliran air. Hal tersebut menjadi bukti bahwa masih banyak orang yang masih membuang sampah sembarangan terlebih lagi ke dalam selokan atau saluran air. Nah, di sini kita sudah memasuki pembahasan utama dari esai ini. Kemudian lanjut ke
pembahasan mengenai masalah kegiatan buang sampahnya. Oke? Kegiatan buang sampah ke selokan harus menjadi sebuah perhatian khusus dari seluruh masyarakat karena masalah yang ditimbulkannya sangat beragam. Pertama, membuang sampah ke dalam selokan bisa menyebabkan tersendatnya aliran air, seperti pada kasus di atas, sehingga air akan menumpuk di suatu titik dan akan meluap menjadi banjir. Kedua, membuang sampah ke dalam selokan akan menyebabkan pencemaran air yang kemudian akan diteruskan ke sungai dan akan merusak ekosistem sungai. Ketiga, membuang sampah berupa limbah kimia bisa menyebabkan pencemaran berat terhadap sungai dan juga akan menyebabkan bau yang mengganggu. Selanjutnya, akan melanjutkan pembahasan isi ke ujung atau pembahasan akhir dari isi topik yang dibahas di sini. Kegiatan pencemaran selokan dengan membuang sampah, baik itu sampah organik maupun non-organik, ke dalamnya merupakan kegiatan yang sangat buruk. Nah, ini adalah pendapat saya sendiri. Atau dalam kata lain, itu merupakan sebuah kejahatan terhadap selokan. Kejahatan ini harus segera dibuatkan solusinya. Apabila kejahatan tersebut dibiarkan, maka manusia dan lingkungannya akan rusak. Dan ekosistem yang sebelumnya sudah ada dan tertata dengan baik, secara alami bisa menjadi tak layak huni untuk makhluk hidup, baik manusia maupun segala jenis makhluk hidup di dalamnya. Kita kemudian berada di ujung dari esai yang saya tulis. Ini merupakan ujung atau penutup. Oke, mari kita bacakan. Solusi yang sudah ada untuk mengatasi kejahatan terhadap selokan adalah dengan memberikan pengetahuan sejak dini tentang pentingnya menjaga lingkungan. Mengajak masyarakat membersihkan selokan sebagai aliran air secara gotong royong dan membuat beberapa alat khusus pembersih sampah. Di sini saya mengajak, mari menjadi pahlawan kebaikan dan melawan setiap kejahatan, terutama kejahatan terhadap selokan yang sangat meresahkan dan mengganggu lingkungan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ataupun selamat pagi, ataupun selamat malam, selamat sore.